Konflik panas di Selat Hormuz belum juga mereda. Siapa sebenarnya yang menguasai nadi perdagangan dunia itu? Iran terus menempuh komunikasi dengan negara Oman sebagai negara yang juga berbatasan dengan Selat Hormuz. Lantas bagaimana dengan Amerika Serikat? Kehadiran tentara Amerika Serikat di Selat Hormuz dirasa Iran sebagai ancaman bagi keamanan nasional Republik Islam Iran. Iran akan terus menunjukkan kepada Amerika Serikat dan dunia bahwa mereka mampu mempertahankan keamanan di wilayah mereka sendiri. Sementara itu, pihak Amerika Serikat tetap menganggap bahwa Selat Hormuz adalah perairan internasional hingga tidak ada yang boleh mengendalikannya. دوره پیش رو جمهوری اسلامی ایران تدابیر رو اتخاذ خواهد کرد که با اون اتخاذ اون تدابیر و اجرای اون نسبت به صیانت از امنیت ملی و حاکمیت ملیش مطمئن بشه و در این چارچوب با کشور ساحلی دیگر تنگه هرمز یعنی عمان در ارتباط هستیم. Ajakan Iran kepada Oman untuk bersama-sama menjaga keamanan di Selat Hormuz yang berbatasan juga dengan negara Oman dan Iran membuat Amerika Serikat seolah tidak terima. AS tidak akan membiarkan Iran ataupun Oman mengendalikan Selat Hormuz. AS bahkan tak segan-segan akan meledakkan Oman jika Oman ikut campur menguasai Selat Hormuz. Strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Para negosiator Amerika Serikat dan Iran sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei belum memberikan persetujuan. Para negosiator Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari yang akan memberi mereka waktu menegosiasikan mengakhiri perang secara penuh. Namun Gedung Putih mengatakan kesepakatan tersebut harus disetujui Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei juga belum memberikan persetujuan akhir. Pengumuman ini muncul ketika gencatan senjata saat ini antara kedua pihak berada di bawah tekanan setelah Amerika Serikat melancarkan beberapa serangan ke pelabuhan Bandar Abbas dan Iran membalas dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Kesepakatan baru ini dapat meredakan ketegangan saat kedua pihak bersiap membahas isu-isu yang lebih pelik seperti program nuklir Iran dan pencabutan sanksi. Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, mengatakan Amerika Serikat dan Iran masih perlu menyelesaikan beberapa poin penting sebelum kesepakatan tentang perang dapat tercapai. J.D. Vance mengatakan para negosiator sedang bernegosiasi mengenai beberapa poin yang mencakup masalah pengayaan uranium. Amerika Serikat telah lama menuntut Iran menghentikan produksi uranium yang diperkaya tinggi dan membuang persediaan yang ada yang secara teori dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir. J.D. Vance menyampaikan ada optimis dan percaya Iran bernegosiasi dengan itikat baik. Memorandum kesepahaman juga akan mencakup komitmen Iran terkait senjata nuklir. Masalah pertama yang akan dibahas bagaimana membuang persediaan uranium yang diperkaya milik Iran. Sejak gencatan senjata awal antara Amerika Serikat dan Iran mulai berlaku pada 8 April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berulang kali menyatakan kedua pihak hampir mencapai kesepakatan dan negosiasi sedang berjalan. Namun hingga saat ini belum ada hasil substantif. Kesepakatan perpanjangan gencatan senjata 60 hari ini diharapkan memungkinkan pengiriman tanpa batasan melalui Selat Hormuz tanpa bea atau biaya yang dikenakan Iran. Iran juga akan menghilangkan ranjau di Selat Hormuz dalam waktu 30 hari. Sebelumnya Iran telah mendorong biaya transit untuk jalur perairan di Selat Hormuz dan telah membahas proposal tersebut dengan Oman yang perairan teritorialnya berbatasan dengan Iran di Selat Hormuz.
Namun Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengancam akan secara agresif menargetkan Oman jika membantu memberlakukan sistem pungutan tol di Selat Hormuz. Sebagai bagian dari perpanjangan gencatan senjata, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan Iran. Iran telah berupaya mendapatkan keringanan sanksi dan pencairan dana miliaran dolar yang dibekukan selama perundingan. Selama gencatan senjata, Amerika Serikat berkomitmen membahas keringanan sanksi dan pencairan dana. Memorandum antara kedua pihak mencakup pembahasan tentang mekanisme yang memungkinkan Iran menerima barang dan bantuan kemanusiaan. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menekankan Oman tak akan memperlakukan tarif di Selat Hormuz. Hal itu setelah Amerika mengancam akan menyerang Oman jika bekerja sama dengan Iran memperkuat kendali Selat Hormuz. Again, I think the president wanted to punctuate freedom of navigation in the strait. I had a call with the Omani ambassador this morning, and he assured me that there were no plans for tolling the strait. As he said, our countries have had 200 years of good relations. He wants to have another 200 more. And I told him that this was a non-starter, and he did not want to risk either the Omani individuals or Omani financial institutions. Tanggapi gencatan senjata 60 hari antara Iran dengan Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa berharap diplomasi antara Iran dengan Amerika Serikat segera berhasil sehingga situasi yang terus seperti ini tidak menentu dapat berakhir. Well, I mean, we've seen a lot of reporting on what may be included. I think we've been in this kind of hovering position before. We very much hope that diplomacy will prevail. We hope to see an end to this conflict, and we want to see a reopening of the Strait of Hormuz to free an unhindered navigation. Mengatasi blokade laut Amerika Serikat, Iran menggunakan jalur sutranya untuk mengimpor minyak dan gasnya. Karena kesulitan mengirimkan minyak dan gas melalui Selat Hormuz, Iran mencari jalur alternatif untuk mengimpor dan mengekspor barang. Dari kapal tanker, Iran beralih ke jalur kereta api melalui Asia Tengah untuk mengirimkan barang ke Cina. Meski bisa menggunakan jalur kereta, namun alternatif ini tidak bisa menggantikan kemampuan kapal tanker untuk mengangkut minyak dan gas. Koridor kereta api Iran-Cina membentang sepanjang 10.400 km. Beroperasi sejak Mei 2025, jalur ini melewati Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Pemirsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan kembali penentangannya terhadap pendudukan Gaza yang terus berlanjut oleh Israel setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel berencana untuk memperluas kendalinya hingga 70% dari wilayah tersebut. 100% of Gaza should be for the Palestinian people, right? That's what we want to see. And we've been calling on Israel to pull back from its occupation, from the so-called Yellow Line, and that will continue to be our position. Israel masuk dalam daftar hitam PBB karena pelanggaran berat berupa kekerasan seksual terhadap warga Gaza dan tepi barat Palestina. Kekerasan seksual dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan, termasuk anak-anak di lokasi penahanan hingga pengungsian. Since last year's notice, both the patterns of sexual violence and the denial of access have persisted. As a result, UN human rights monitors continue to face severe access constraints, which significantly impede their capacity to document cases in a timely manner. With regard to detainees, it has only been possible to verify cases after release. Obstructed access to Gaza, where many detainees have been released following the October 2025 agreement, further impedes their ability to document cases. In this challenging context, in 2025, the UN was able to verify 31 cases, primarily in detention settings, but also at checkpoints and during military operations, against 14 men, 7 women, 9 boys, and 1 girl from the Gaza Strip and the West Bank. Milisi Houthi di Yaman menembak jatuh drone canggih Amerika Serikat MQ-9 Reaper.
Ya, inilah momen saat MQ-9 Reaper drone milik Amerika Serikat berhasil ditembak jatuh oleh milisi Houthi di provinsi Marib, Yaman. Drone canggih Amerika Serikat ini diketahui memiliki nilai seharga 30 juta US dollar.